hadis bonus juga. Soalnya kalau hadis yang normal dalam kitab Jawahirul Bukhari ini dikasih nomor sampai dengan 800-an lebih. Nyampe ke 817 balik lagi nomor 1, 2, 3. Tapi yang disitir adalah ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah agar kita baca. Hadis nomor 23. An Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, lebih tepatnya berdoa. Rasulullah berdoa, hadis riwayat Sayyidina Ali, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari murkamu. Ini luar biasa ini doa ini. Aku berlindung dengan keridhaanmu dari murkamu. Wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan pengampunanmu, dengan maha pengampunmu dari hukuman yang engkau ancamkan, ditimpakan kepada orang-orang yang pantas mendapatkan hukuman. Jadi ini luar biasanya doa Rasul. Wa a'udzu bika minka. Aku berlindung kepadamu dari kamu. Maksudnya dari ancaman Allah. Innallaha, salah satunya syadidul iqab. Allah sangat dahsyat pembalasannya. Jadi kita berlindung dari kedahsyatan balasan Allah dengan pengampunannya. Ya. La usi sana'an alaik. Aku tidak mampu menghitung, aku tidak mampu bertahmid memujimu, ya. Sebagaimana yang engkau dalam tanda kutip mampukan kepadaku, kecuali yang aku saja yang bisa dimampukan. Anta kama taita ala nafsi. Engkau ya Allah, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, sebagaimana itu pula aku ingin memujimu seperti itu. Nah, ini luar biasa doanya ini. Kita diperintahkan di Al-Quran dalam banyak ayat, wa qulil hamdulillah. Katakan, ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah kalau bahasa Indonesianya. Tapi puji-pujian yang kita lantunkan, yang kita ucapkan pada Allah, hakikatnya jauh dari apa kesempurnaan yang Allah mau. Dalam tanda kutip, hanya satu saja manusia yang paling sempurna bisa memuji Allah dengan kesempurnaan, dan gara-gara itu beliau menjadi manusia yang paling sempurna. Siapakah? Nabi Muhammad. Maka aslinya Nabi itu memang orang yang terpuji, karena Muhammad pandai memuji Allah dengan kesempurnaan puji-pujiannya. Hanya Allah saja yang memampukan beliau secara sempurna untuk memuji Allah. Nanti di akhirat, ini pembabakan di hari kiamat kelak, Rasulullah ketika akan memberi syafaatul uzma, beliau sujud, lama sekali sujudnya, sampai Allah perintahkan untuk bangkit. Kemudian memuji Allah, dan dalam puji-pujian yang tidak ada satupun makhluk bisa sampai kepada tahmid yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Irfa' rasak, firman Allah, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, aku kasih. Ya. Baru beliau meminta syafaat kepada seluruh manusia. Karena tidak ada satu manusia kecuali ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Hatta Nabi sekalipun. Itulah rahasia kenapa ketika Rasulullah berisra mi'raj, beliau mengimami seluruh para nabi, para rasul di Masjidil Aqsa. Itu riwayatnya masyhur. 124.000 nabi ruhnya dijajar itu berjamaah, Rasulullah sholat di belakangnya jadi imam, menjadi makmum. Para nabi, para rasul, dari nabi paling pertama sampai nabi paling akhir sebelum nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi itu gambaran nabi saja ingin menjadi umat Nabi Muhammad, apalagi kita yang memang sudah jelas menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi busyra lana di bait burdah itu, bahagialah kita, bahagiakan hati kita. Kita bersyukur, kita bertahmid, kita bersyukur pada Rasulullah, kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Hanya satu manusia yang dikabulkan, tidak satu sih, banyak. Cuma yang masyhur satu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi terakhir untuk Bani Israel, itu dipanjangkan umurnya. Nanti di akhir zaman akan turun kembali ke dunia, dan beliau bukan kapasitas sebagai nabi.
kapasitas sebagai umat Muhammad SAW. Beliau bersyariat dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau menikah karena belum sempat menikah. Usia 33 diangkat ke langit lapis 2. Di stop umurnya, tidak jalan tapi tidak mati. Belum nazak, belum mengalami sakaratul maut. Jadi masih hidup tapi belum sadar. Kayak kita lagi tidur. Koma belum di titik. Nanti pada akhir zaman akan diturunkan lagi, komanya itu dihapus, jalan lagi usianya. Kayak kita nyetel lagu itu di stop, di pause. Itu usia beliau mestinya 2023, tapi sampai dengan sekarang usianya baru 33. Lebih tua saya masih. Saya 47 sekarang. Padahal lahirnya jauh lebih dahulu Nabi Isa. Ya. Hadis nomor 24. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ini minta betul kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang Engkau karuniakan kepadaku. Ayo, tak ulangi lagi. Nikmat yang paling besar apa? Ada 4 yang enggak boleh, rankingnya itu keliru. Ada 4 nikmat yang paling besar yang diturunkan kepada kita. 1 nikmat iman. 2 nikmat Islam. Bisa membedakan? Bisa. Warga Uighur, saya contohkan nikmat Islamnya ini yang kurang sempurna. Maksudnya kurang sempurna. Kita itu sempurna betul, warga Indonesia ini. Warga Gaza misalkan, mau sholat dibom, ditembaki. Itu nikmat Islamnya, mau sholat secara sempurna tidak bisa. Itu nikmat Islam namanya. Akidahnya, imannya kuat, tapi keberislamannya dikurangi nikmatnya. Warga Uighur mau sholat, mau puasa, itu ditembak itu kalau ketahuan puasa. Warga Cina sekarang itu informasinya seperti itu. Terus nikmat yang ketiga, Ihsan. dan Ihsan. ihsan itu perilaku, akhlak. Ya, iya memang, tapi ada nikmat yang Allah berikan kepada kita waktu hidup di dunia. Sehat. Ranking 4. Langsung saya tak jawab. Ada yang menjawab yang ranking 4 tak taruh di nomor 4. Jangan keliru. Ada orang yang nikmat sehatnya dicabut, tapi ranking ketiganya masih kuat. Bisa menjawab. Jadi imannya kuat, Islamnya kuat, tapi terbaring di rumah sakit, belum meninggal. Jadi nikmat sehatnya dicabut, sakit. Tapi masih Umur masih panjang. hidup. Nikmat hidup ini, nikmat kesempatan, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita itu ranking 3. Dan kita berbatas. Jadi ada batas usia kita hidup di dunia ini. Masa aktifnya kita itu kayak kalau kita beli paketan telepon, paket data 2 giga 30 hari. Ya. Oleh Allah dikasih SK, kita masa aktifnya hidup di dunia 63 tahun, persis seperti Rasulullah misalkan. Paket data yang dikasih, paket rezeki maksudnya, 2 miliar dari lahir sampai mati misalkan. Jadi nanti begitu mau mengeksekusi hidup kita di dunia, malaikat maut mau nyambut nyawa kita, roh kita, malaikat maut itu SMS-an dulu, kirim WA ke malaikat Mikail, pemberi rezeki. Rezekinya bulan ini sudah habis belum? Kalau belum habis, dihabiskan dulu. Mau tak cabut nyawanya, dihabiskan dulu, ditetak kan? Dihabiskan, dizerokan dulu. Setelah habis baru eksekusi. Bisa paham? Jadi saya ulangi, 4 nikmat yang nggak boleh salah urut. Nomor 1 nikmat iman, nomor 2 nikmat, nomor 3 nikmat hidup atau nikmat kesempatan. Baru nikmat yang keempat nikmat Sehat. Baru nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10 nikmat harta, nikmat istri, nikmat anak, nikmat segala macam. Pangkat jabatan yang sekarang lagi direbut-rebut itu, silakan berebut, saya nggak mau ngerebut. Saya sudah enak jadi penghulu, datang ditunggu pulang bawa berkat. Jadi kita harus minta berlindung pada Allah dari hilangnya nikmat yang sewaktu-waktu bisa Allah cabut. Saya tadi malam hampir nggak tidur semalaman, gara-gara santri saya punya pengajian kultam, kuliah tengah malam, tiap malam Senin sama malam Jumat. Nggak banyak sih dari bangsa manusia. Dari bangsa manusia, yang banyak tuh dari bangsa sono. Ya silakan mau ikut ngaji. Ya.
Nah itu sudah bubaran sekitar jam 12 malam. Biasanya ada yang sepaket, paket suami istri maksudnya. Itu ada kajian rumah tangga sakinah. Karena saya selalu memproklamasikan hidup rumah tangga yang harmonis. Harmonis itu bukan nggak pernah tukaran, bukan, tapi bagaimana mengelola konflik dengan baik. Gitu. Wah itu nggak pulang-pulang nanya begini sampai hampir jam 3 itu. Itu salah satu kenikmatan yang suatu waktu Allah bisa cabut. Salah satu santri saya pernah kehilangan nikmat iman sebentar. Dari saking banternya ngamalkan ilmu amalan begini begitu, diuji oleh Allah, ujian kesempatannya dihabisi, bukan stres ya, tapi dia digoyangkan dengan pondasi yang paling utama. Apa pondasi? Nikmat Islamnya dia terlampas. Kan ibadah nggak boleh pakai nafsu ya. Ibadah sholat itu nggak boleh pakai nafsu. Makanya ibadah yang paling istimewa salah satunya yang di surga nanti ada pintu yang khusus bagi orang ini, yaitu beberoyan, orang yang ngerim nafsunya menggunakan ibadah puasa as-saumuli. Puasa itu bagiku, bagi Allah khusus, aku sendiri yang akan balas orang itu. Malaikat nggak tahu balasan orang yang berpuasa. Hanya di surga nanti ada pintu khusus orang yang ahli puasa. Itu karena ngerim nafsunya. Nah, dia sempat kehilangan imannya dalam tanda kutip. Jadi la sholata wala sauma wala zakat. Jadi nggak percaya lagi dengan ini. Kan jadi hati-hati kalau mengkuliahkan anak, kalau nggak siap jangan kuliah filsafat misalkan. Hati-hati kuliah ini. Nanti kehilangan akidah ketika berpolemik, berperkalam ketika Tuhan itu ada di mana. Kapan? Oh, kalau sudah berpikir tentang Tuhan terlampas, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzati. Berpikirlah tentang makhluk. Jangan pernah berpikir tentang sang khaliq. Tak nuke. Enggak bakalan nyampe kita. Berpikir tentang makhluk saja yang namanya langit enggak ada selesainya kita bahas. Ya, jadi itu. Kita harus berlindung diajari oleh Rasulullah dari hilangnya nikmat, dari yang paling dasar sampai yang paling mendasar, menopang kehidupan kita untuk kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Aku berlindung dari segala yang buruk-buruk, termasuk wa jami'i sakhatik, dari semua potensi yang mengundang murka Allah. Kalau Allah sudah murka, sekali berazazil, tahu azazil? Nama baiknya iblis sebelum dilaknat. Maksudnya nama baik dia itu pernah baik dulu, ahli ibadah. Tapi hatinya tak gelem maunggu, enggak kayak malaikat. Maka ketika Allah menciptakan manusia pertama, suruh sujud, seluruh malaikat ikut sujud, termasuk karena waktu itu ada nyempil di situ iblis sebelum dilaknat, namanya Azazil. Jadi dia kena kalam. Tahu nyempil ya? Tahu nyempil. Di sini ini ada manusia semua, ada jin ikut ngaji, dia nyempil ke bangsa manusia ikut ngaji, maka ikut majelis taklimnya manusia. Menyusup. Jadi ada penyusup. Tapi penyusup yang baik, silakan ikut ngaji ke saya. Banyak bangsa-bangsa jinnya ikut ngaji, enggak apa-apa. Silakan. Mereka ikut bertolabul ilmi karena mereka nabinya tetap Nabi Muhammad SAW dari bangsa manusia. Paham ini ya? Karena nggak mau nunduk, nggak mau tawadhu, ya hilang semua. Ribuan tahun dia ibadah, selesai dicoret. Masa nantang Allah? Ya Allah, kalau engkau beri aku umur yang panjang sampai kiamat, tak habisi ya. Adam sak turun bol. Iya sudah tak kasih. Misan sama Allah, kira-kira gitu. Berani nantang Allah model kayak ini. Kita harus berlindung dari itu. Maka Allah berfirman, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau sudah menjadi ar-rajim yang terlaknat, maka semakin berat kesananya. Ke akhirnya. Alhamdulillah. Nah, jelas ya? Jadi potensi yang mengundang kemurkaan Allah, kita harus berlindung kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hadis nomor 25 kita lanjutkan insyaallah kalau masih nutut di full tamsuri nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.